dokter masih yakin JKW yang ada sekarang ini adalah non original, bukan yang asli. Palsu, pasti palsu. Yang asli udah nggak ada, udah dihilangkan saja. Kita lihat susunan giginya aja yang paling nyata. Kalau dia tersenyum itu kelihatan. Beda? Yang lain oh beda pasti. Misalnya antara apa sama apa? Di antara dua kota tadi Anda sebut itu kan. Antara Solo dengan Jakarta beda. Sekarang lihat aja, sekarang dia jarang sekali membuka mulutnya. Jadi sakit ini bisa jadi alibi. Iya, ini skenario semua ini. Makanya kita jangan terlalu naif gitu. Menghadapi situasi ini perang asimetris ini canggih sudah. Kita menghadapi kecanggihan teknologi dan lain-lain itu kita harus waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren Jabas. Saya mau nagih lagi, Dr. Zul. Ya, 2 kali Anda saya undang, dan dalam undangan tersebut saya meyakinkan terus. Memang Anda masih yakin bahwa sosok Jokowi sekarang itu sosok Jokowi yang non original. pasti. Kok bisa nggak berubah begitu? Kenapa? Karena ini kita jangan sampai ketinggalan di dunia seperti ini ya. Dulu waktu kita nonton film, kita lihat cari lokasi, kita heran. Tapi sekarang ada Google Map, ya kan? Terjadi juga demikian. Dulu waktu ada orang di cloning, kita ngeliat betul film. Sekarang udah begitu. Kita yang ketinggalan. Kita suka ketinggalan. Jadi ini Anda fiksi atau sudah nyata? Yang Anda sebutkan kan zaman dulu memang ada film. Ya. Kita bisa bicara jarak jauh, lihat muka kita. Heran kita kan. Ternyata sekarang terjadi. Nah sekarang orang cloning itu zaman dulu ada kan cloning itu, tapi terhadap sapi gitu. Ya, dulu fiksi, tapi sekarang jadi real. Orang ke bulan dulu fiksi. Ya kan? Sama dengan ini. Ini juga begitu. Saya yakin ini operasi besar. Tidak bisa dipahami oleh orang awam. Saya tidak menganggap teman-teman orang awam nggak maaf. Sekali gitu. Cuma memang operasi semacam ini tidak dipahami. Bagaimana tiba-tiba orang suruh kamu pindah ganti identitas. Ini sudah saya siapkan paspornya, sudah saya siapkan identitasnya, jadi pindah negara. Itu kan sudah sesuatu yang biasa di dalam dunia seperti ini gitu. Nah, yang menarik ini kan orang ini bisa jadi presiden gitu loh. Itu yang menarik dan korbannya luar biasa. Itu Bang Refri. Oke, Anda masih yakin bahwa ini ada kaitannya dengan nama Rewang, CC, Indonesian Communist Party gitu-gitu? Iya masih. Dan ini terkait dengan kepentingan global juga. Kan sudah nggak ada ideologi di dunia ini, sudah nggak ada ideologi. Yang ada kepentingan aja gitu, kepentingan yang bersifat kapital gitu kan. Sudah tidak ada lagi yang ngomong ideologi ini kiri, di kanan, sudah nggak ada lagi. Nah ini dimanfaatkan gitu. Makanya saya juga agak khawatir dengan kita sendiri yang sudah kita punya ideologi Pancasila, tapi ternyata kan dengan adanya situasi global semacam ini tidak ada batas negara, tidak ada batas kita ini bisa-bisa negara ini hilang gitu loh. Makanya saya concern, ini harus dibedah, ini harus dibuka, jangan dibiarkan gitu. Oke, teruskan. Ya itu yang kenapa saya tetap concern pada urusan ini, karena kita jangan sampai dimanfaatkan orang dengan keawaman kita, dengan kenaifan kita jadi objek. Itu yang saya jadi concern gitu. Banyak tokoh-tokoh yang selama ini ikut arus permainan gitu loh. Itu yang saya ajak coba kita berpikir lain gitu. Tapi persoalannya adalah apakah dokter hanya bersikap pasif saja atau
aktif menebarkan ini. Oh, saya aktif dalam artian saya ada komunitas, ada teman-teman di jaringan lain yang selalu berkomunikasi. Karena ini persoalan bangsa kita, bukan persoalan aksi Jokowi Dodo palsu atau urusan rejim, bukan. Ini urusan bangsa kita. Gitu. Itu kenapa saya masih punya nanti tanggal apa? Tanggal 18 saya di Bandung. Saya kan Kalau misalnya kita kaitkan dengan pemerintahan sekarang, jejak-jejaman masih ada nggak itu? masih dong. Masih. Saya tidak tahu kenapa ini tidak dibersihkan langsung. Saya tidak bicara jejak jejak JKW, tapi saya bicara jejak Komunis Parti itu. Masih ada. Anda lihat ada mencoba ada penulisan kembali sejarah, ngapain gitu? Untuk apa? Ada Impres 17, ya kan? Bagaimana pelaku dijadikan korban, ya kan? Dijadikan pelaku itu kan berarti kan masih ada kekuatan itu. Ya, tapi orang seperti Fadli rasanya nggak mengikut Komunis Parti, dia bahkan dia orang yang sangat anti dan bahkan tahu misalnya kalau kita lihat dengan pemerintahan hari ini yang TNI ya, justru TNI yang ngabisin ini. Ya saya kira tidak ada yang tetap di dalam dunia perpolitikan ini, ada yang tetap. Pasti ada berubah sesuai kepentingan. Iya. Dan ini saling memanfaatkan kan gitu. Makanya kita perlu kelompok yang konsisten, bagaimana bangsa ini selamat gitu. Itu aja. Kalau masalah orang per orang, terus terang saya juga punya catatan. Kemarin A tiba-tiba dia jadi B. Itu udah biasa lah. Ada catatannya semua. Bahasanya profiling dari orang per orang, apalagi yang saat tampil di media kita sudah punya semua. Ini dokter, saya ulangi lagi ya, karena mungkin ada yang baru bergabung. Jadi sampai saat ini hingga detik ini, dokter masih yakin bahwa JKW yang ada sekarang ini adalah non original, bukan yang asli. Palsu, pasti palsu. Yang asli udah nggak ada, udah dihilangkan saja. Sekarang pertanyaannya adalah apakah yang Solo, yang Jakarta, dan yang Indonesia itu sosok yang sama atau sosok yang berbeda? Itu yang saya ragukan gitu. Saya ragukan itu karena tadi saya sampaikan tentang ilmu di dunia, seperti ini. Saya nggak ngomong dunia apa ini. Itu sesuatu itu kemajuannya udah luar biasa. Anda tahu ada rumah sakit yang di sini, jaringan rumah sakit yang tiba-tiba bisa membuat seseorang gitu, menjadi lain gitu. Ingat ada kasus seorang aktivis yang dipukulin waktu itu, wanita. Tiba-tiba dia dituduh dia bohong gitu. Dia operasi plastik. Nah, di dunia medis itu ada etika-etika. Tidak mungkin rumah sakit itu membuka rahasia seseorang, itu dibuka gitu. Jadi hati-hati, rumah sakit sekarang juga sudah bagian dari alat gitu. Bukan tempat untuk menyembuhkan penyakit, untuk mengobati gitu. Ya, saya tegaskan lagi. Jadi antara yang Solo, Jakarta dan Indonesia itu kemungkinan sama orangnya, kemungkinan berbeda gitu. Iya, kemungkinan berbeda. Artinya dari 3 sekuen jabatan tersebut bisa orang yang sama, bisa orang yang berbeda. Bisa orang berbeda. Meskipun ada yang ngomong saya halusinasi. Iya. Ya, tapi realitanya begitu. Kalau kita mau detail, coba aja setiap event, setiap sekuen itu kita lihat susunan giginya aja, yang paling nyata. Kalau dia tersenyum itu kelihatan. Beda. Lain ya beda pasti. Misalnya antara apa sama apa? Di antara dua kota tadi Anda sebut itu kan? Antara Solo dengan Jakarta beda. Sekarang lihat aja, sekarang dia jarang sekali membuka mulutnya. Begitu ya. Jadi sakit ini bisa jadi alibi. Iya, ini skenario semua ini. Makanya kita jangan terlalu naif gitu menghadapi situasi ini. Perang asimetris ini canggih sudah. Kita menghadapi kecanggihan teknologi dan lain-lain, itu kita harus waspada. Menurut Anda perang asimetris itu melibatkan pihak asing? Oh iya pasti. Seperti yang dikatakan Gatot, itu ada kekuatan asing berusaha menguasai Indonesia secara asimetrikal gitu. Iya. Dan yang Solo, Jakarta, Indonesia itu cuma pion, alatnya aja. Oh iya, itu alat. Yang satu saat bisa dihilangkan. Bisa dihilangkan. Ini skenario besarnya ini ada sudah. Bagaimana menguasai Indonesia perang bersenjata itu fokusnya. Oke.
Dan ini murah loh. Murah daripada dia harus menyiapkan pasukan perang. Terlalu mahal, Bu. Iya. Oke. Jadi ini cukup menggunakan satu pion saja dan Iya. bisa mengobrak-abrik Indonesia. Oke, closing statement, Dok. Acara udah dimulai. Ya, saya berharap bangsa ini lebih cerdas menghadapi perubahan-perubahan ini. Yang penting kita punya ideologi. Apa itu Pancasila? Ya kan? Pancasila berdaulat, maka pasti selamat. Kita udah boleh kehilangan. Negara boleh bubar, tapi bangsa Indonesia tidak boleh bubar. Itu. Oke, kalau saya ya negara jangan bubar juga. Oh iya. Oke. Ya, begitu sobat hasilnya. Ketemu Dr. Zul, masih yakin dia bahwa JKW yang ada adalah JKW yang non original. Entah yang originalnya di mana, ya kita tidak tahu. Tapi mudah-mudahan nanti ada perkembangan lebih lanjut apa yang disampaikan Dr. Zul. Makasih Dr. Zul ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren chat. Joko Widodo yang wali kota Solo 2 kali, yang gubernur DKI, yang presiden Republik Indonesia 2 kali itu orangnya sama atau berbeda? Sama. Nggak mungkin Berarti berbeda, ini ya? sudah saya punya kesimpulan patut diduga bahwa Solo itu dijadikan semacam test case dulu. Oke, testing the water. Setelah berhasil sukses baru. Waktu itu saya mendengar justru dia mau dijadikan gubernur. Saya berpikir cuma Jawa Tengah, kelasnya memang itu kan. Ya. Ternyata DKI, bisa dibayangkan. Ya. Berarti ini skenario besar dan di belakang dia ada kekuatan besar. Gitu. Terus kemudian ternyata sampai ke presiden. Oke. Gitu. Kita kasih puzzle ya. Kita tahu bahwa 10 tahun pemerintahan Jokowi terlalu dekat dengan Cina. Apa-apa Cina. Semua sumber daya alam itu kerjasama sama Cina. Ya orang melakukan justifikasi karena Cina memang ada duitnya, ya kan? Tapi yang menjadi masalah adalah kelihatan betul kalau Jokowi sangat hormat kepada Xi Jinping. Dia bilang big brother ketika Xi Jinping ke sini kan. Dia ajak Xi Jinping kalau tidak salah meninjau beberapa pabrik atau apa gitu ya. Dia panggil big brother dengan bangganya. Banyak orang kemudian mengaitkan yang ngeri-ngeri sedap ini kan. Ya. Itu dengan aduh saya nggak tega ngomongnya. Silakan dokter ngomonglah. Ya. Jadi begini, saya menemukan informasi yang cukup penting terhadap persiapan orang yang diberi nama Joko Widodo ini. Saya mendapat informasi yang cukup penting bahwa ini dipersiapkan lama. Jadi sebelum jadi wali kota Solo sudah dipersiapkan lama. Dan salah satu tokoh yang meng-create ini namanya Rewang. Gitu. Makanya dan Rewang ini sempat disebut oleh teman kita Rocky Gerung dalam satu podcastnya. Ada ya? Ada ya, Rewang itu. Rewang ini anggota Komite Sentral Partai Komunis Indonesia. Coba kita dengarkan tapi yang dokter yang berikan kepada saya itu sudah potongan atau belum di menit ke 60 kalau tidak salah. Oke, nanti dicek ya menit ke 60 ya yang saran Rocky buat Gibran itu. Ya, karena dia waktu itu si Rocky didatangi seseorang yang katanya disuruh oleh Rewang. Dan salah satu yang dipesankan Rewang mengatakan jangan percaya dengan Joko Widodo. Justru saya curiga kenapa itu masih di state gitu, dinyatakan gitu kan. Untuk memberikan kesan bahwa mereka tidak punya hubungan. Oke, justru kontra intelijen. Iya, gitu. Nggak ada perlunya kan Rocky Gerung mendengar pernyataan itu, nggak ada perlunya. Ya, tapi dia tahu Rocky Gerung adalah public speaker kan. Apa yang ada di mulut Rocky Gerung bisa viral gitu. Iya, untuk menghapus jejak itu kan bahwa ini ada hubungan. Tapi dokter tidak dipancing agar ke RA Channel enggak kan? Tidak. Jangan-jangan kontraspionase ini. Ini agen KGB atau agen CIA atau bahkan agen Mossad. Saya kira itu patut diduga itu ada hubungan memang. Ini dipersiapkan lama. Terus berkasnya baru dicarikan. Ketemulah
yang di fakultas itu, gitu kan, di fakultas. Jangan-jangan dokter kaitkan pula dengan perubahan pemilihan presiden dari pemilihan tidak langsung menjadi pemilihan langsung. Sebetulnya ke arah sana sebetulnya, karena tidak bisa dipungkiri bahwa pemilihan presiden langsung itu selain memang bertentangan dengan sila keempat, di mana ada musyawarah, perwakilan gitu kan. Tapi juga kita kan selama ini disebut curang gitu. Padahal sebenarnya bukan curang, memang didesain. Siapa yang jadi presiden itu sudah disiapkan. Saya kira itu rangkaiannya di situ, Bang. Saya kira itu, Bung, rangkaiannya, ya kan? Ya, tetapi kalau kita lihat agenda pemilihan presiden langsung kan lebih banyak agenda barat. Iya itu. Saya melihat ada konspirasi global ini, gitu. Ya, misalnya nih penggantian Undang-Undang Dasar itu diinisiasi oleh NDI, pimpinannya Madeleine Albright, ya kan. Tapi di sisi lain, NDI itu National Democratic Institute. Itu organisasi yang berada di bawah Partai Demokrat. Ya kan. Dan banyak membantu proyek-proyek demokrasi di Indonesia pada masa peralihan betul. Ya. Tapi ini kan namanya juga intelijen, pasti punya informasi itu toh, mana yang bisa ditunggangi. Nah, ini baru penunggangan kan. Disiapkanlah pemilihan presiden langsung ini untuk memakai ini. Karena memang waktu itu setelah Presiden SBY yang dikatakan sebagai good boy dari Amerika gitu kan, good boy ya waktu itu kan ada istilah itu, dan SBY sendiri mengakui kan bahwa Amerika adalah my second country gitu kan, ada jejak digitalnya, ada bisa dihapus itu. Nah, saya kira intelijen yang dari negara satunya ini yang sudah meng-create orang ini, karena kekosongan tidak ada good boy berikutnya kan, disiapkan ini masuk jadi pas gitu anunya. Saya kira itu. Walaupun saya dengar dari seseorang ya, entah benar atau enggak, dia bercerita ada seseorang yang melihat presiden kita ini keluar dari ruangan di Pentagon atau apa di Amerika Serikat. Walaupun susahnya kan kalau misalnya informasi itu tidak langsung orangnya, kadang-kadang saya juga nggak menyampaikan. Tetapi ada juga yang mengatakan 2012 ada yang mengenalkan dia dengan Xi Jinping, ya kan? Tapi kalau 2012 bisa jadi karena kelanjutan kan dari persiapan tersebut, ya, dan lain dan etc seperti itulah. Saya kira itu bisa dirangkai, melakukan operasi. Kadang-kadang untuk keberhasilan satu operasi perlu kerjasama dengan pihak lain. Saya kira itu yang saya menganggap itu patut diduga ada kerjasama. Tapi kan mereka kan secara diametral bertentangan. Belum tentu. Atau mereka punya agenda yang sama. Agenda yang sama. Untuk mengeksploitasi Indonesia. Dan nyatanya memang begitu. Ada semacam pembagian lahan, ya kan? Kamu di mana, kami di mana kan gitu. Tapi yang lebih banyak menang Cina ya? Iya, saya kira itu karena sudah ya, oke lah, Amerika adalah dengan emas di mana di Papua, Freeport. Ya. Tapi kalau nikel tuh Cina semua. Iya, makanya itu baru sumber daya alam. Sektor ekonomi real, yang retail udah masuk ke kampung-kampung sudah. Mana sih yang enggak Cina dan Amerika? Kira-kira begitu. Soalnya. Nah, kegelisahan saya adalah kita sebagai bangsa mau ngapain gitu dengan situasi ini. Barangkali peristiwa ini bisa diambil hikmahnya. Jangan tidur terus kita gitu loh. Sudah sampai sebegini jauh untuk menjadikan seorang presiden aja ada campur tangan orang lain gitu kan. Itu yang menjadi concern saya gitu. Artinya kalau kita pakai logic thinkingnya, ini logic thinking ya, sekali lagi bukan fakta yang saya ungkapkan, bahwa untuk menyiapkan seseorang, maka seseorang itu harus dicari ya talentnya. Iya betul. Tetapi begini Dok, kenapa harus memalsukan dalam tanda kutip misalnya ijazah atau memalsukan dokumen, memalsukan orang begitu? Toh kenapa tidak di talent scoutingnya memang betul-betul lulusan perguruan tinggi orangnya itu, sehingga tidak ada keraguan, tidak perlu ada double orang atau orang palsu dan lain sebagainya. Kan kita berbicara masalah kecepatan juga. Mana yang lebih cepat kan? Saya kira gitu. Mana yang lebih cepat? Ya, Ini kan pasti setiap
dinamikanya kan begitu. Mana yang lebih cepat yang bisa dilakukan ya dilakukan. Yang penting tujuannya berhasil dan nyatanya memang berhasil. Barangnya ada dulu ya. Barangnya ada dulu. Yang ideal memang talent scoutingnya dari perguruan tinggi. Dan kalau mau yang dulu talent scout itu di MPR mestinya. Kan ada utusan daerah, mana tokoh-tokoh yang kira-kira memenuhi syarat. Sekarang aja saat ini kalau Bung Refli saya tanya, kira-kira siapa presiden yang kita siapkan nanti? Nggak akan bisa jawab. Bisa. Gitu ya? Bisa jawab. Untuk sementara ini menurut saya yang paling bermutu ya Anies Baswedan untuk sementara. Tetapi kan masalahnya adalah menjadi presiden itu tidak hanya soal kemampuan. Iya. Tapi soal PT, soal dukungan negara lain, soal macam-macam. Dan di Indonesia ini kelihatannya semakin presiden itu pinter dan agak kanan, semakin dia akan diblok oleh kekuatan-kekuatan luar kelihatannya. Karena sudah dikendalikan. Iya. Nah, pasti dikendalikan. Makanya maunya jatuh diri sebagai orang Indonesia itu yang penting kan. Karena kalau kepentingan Amerika dan China ya dia butuh presiden yang tengah kiri bukan tengah kanan. Ya bahkan saya pernah menyatakan bahwa Joko Widodo palsu ini adalah boneka yang sempurna. Itu boneka yang sempurna. Walaupun saya kemudian mendapatkan informasi yang orang itu ngotot sekali pengen data, saya bilang jangan soal cloning. Wah ini beberapa toko itu cloning semua katanya sudah. Saya bilang. Ya itu kaitannya sama tadi itu penyamaran itu kalau sekarang itu sudah masuk ke teknologi cloning sudah sampai pada seperti itu. Jangankan manusia. Ya kalau kita kan tidak bicara cloning ini. Kita bicara bahwa ada dua Joko Widodo. Ya, kan? Joko Widodo yang kuliah di UGM, entah tamat, entah cuma sampai sarjana muda, kan begitu. Ya. Sama Joko Widodo yang akhirnya menjadi presiden. Kan begitu. Dua sosok yang berbeda. Tetapi untuk latar belakang sejarah, dia perlu mengatakan bahwa dia adalah sarjana UGM, kan begitu. Ya, betul. Tapi tampilkan dia juga di informasi tahun berapa itu ya, ketika dia menjadi wali kota dia disebut Dr. Andes, ditampilkan tuh. Saya mendapatkan data sudah ya. Jadi kunjungan wali kota Solo ke PT Sritek Sukoharjo Bapak Dr. Andes Joko Widodo, Sukoharjo 20 September 2006. Kemudian di sini ada juga dari Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas. Ini kelihatannya belum di waktu belum disunting kayaknya atau nggak tahu saya ini. Presiden ke-7 Indonesia Dr. Andes Joko Widodo mengawali karir politiknya sebagai wali kota Surakarta sejak terpilih pada pilkada tahun 2005 dan memerintah kota tersebut selama 2 periode. Jadi yang menyebutkan bahwa dia adalah Dr. Andes itu memang dalam banyak kesempatan, bukan satu kesempatan saja. Itu artinya kan kelemahan kita sebetulnya, lebih khusus lagi kelemahan dari dunia intelijen kita, tidak peka pada hal-hal yang detail. Ya, Karena ada keanehan. Kita aja sebagai orang awam menganggap 3 foto tadi berbeda. Oh berarti ada sesuatu kan gitu. Harusnya masuk lagi, diperdalam lagi. Kenapa berbeda? Kenapa dipakai? Harusnya begitu. Tapi ini kan dibuat gaduh, dilempar aja ke publik gitu. Ya pertanyaannya adalah memang kan itu melibatkan elit-elit politik kita sendiri kan. Ya. Dan contoh misalnya kalau memang benar misalnya ini kita bicara skenario. Ini sempurna sekali nih skenarionya. Dilibatkanlah rektor UGM, Pratikno. Kan dia masih jadi rektor tuh waktu ketika mendaftar sebagai presiden kan. Dilibatkanlah intelektual UGM. Dilibatkan pula orang-orang yang merupakan pensiunan jenderal-jenderal kan begitu. Ya, terus ada lagi yang juga dipersiapkan adalah dan partai pemenang pemilu. Iya. Selain itu juga untuk mengawal tokoh ini yang kita sebut geng Solo. Iya kan? Pertanyaannya adalah apakah geng Solo itu kebetulan saat itu menjabat di Solo atau juga dipersiapkan untuk duduk di Solo? Tapi kan kalau dipersiapkan saya nggak tahu juga, soalnya yang saya dengar ya orang-orang yang disebut itu udah ditendang juga. Jadi tidak lagi di circle-nya Jokowi sampai akhir gitu.
ada yang namanya Anggit Nugroho. Dulu dia paling terkenal di era pertama kali Jokowi. Oh pokoknya urusan-urusan ke Jokowi dialah. Karena dia menjabat sekretaris pribadi dari Solo. Ada yang namanya David, ya kan? Ada yang namanya tadi Widodo. Ya. Konon mereka ditendang, termasuk Denny Iskandar itu termasuk yang ditendang. Konon saya, tapi wallahu alam. Jangan lupa, situ kan ada Panglima, ada Kapolri yang masuk dalam geng Solo itu. Tidak ditendang, itu yang saya maksud. Apakah mereka itu memang kebetulan saat itu pernah menjabat bareng-bareng di Solo atau dipersiapkan untuk bareng-bareng dulu bersama? Tambah gawat kita nih, karena memang kebetulan sekarang ini ya geng Solo yang berkuasa. Itu persoalan berikutnya yang harus kita cermati gitu. Dan kalau kita lihat misalnya yang gagal itu adalah skenario untuk menjadikan lebih dari 2 periode. Iya, itu gagal. Karena sebenarnya dengan kekuasaan dan kekuatan apapun, finansial dan lain sebagainya, bisa dilakukan. Tapi faktor yang membuat tidak bisa itu faktor Megawati. Ya. Karena Megawati menolak untuk 3 periode, kan harus mengubah konstitusi kan, gitu. Luar biasa. Megawati adalah termasuk orang yang dikhianati kan gitu kan. I see. Makanya saya punya pendapat bahwa orang ini yang terpilih ini, yang memerankan Joko Widodo ini memang punya bakat berkhianat.